Hai nakama, One Piece update-nya balik lagi nih. Dan waktunya fakta menarik anime, episode ke-952. Sebelumnya, Api minta maaf karena kita lagi pada sibuk, jadi agak telat uploadnya. Nakama semuanya, admin harap menontonnya sampai habis ya, biar nggak miss infonya. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Anime One Piece yang rilis pada minggu lalu berjudul Ketegangan di Onigashima Memuncak. Pertemuan dua Yonko. Wah, dilihat dari judulnya saja sudah bisa dipastikan akan sangat seru. Karena episode ini adalah salah satu yang admin tunggu nih setelah baca versi manganya. Oke, langsung kita masuk fakta menariknya. Fakta menarik yang pertama, kesedihan mendalam yang dialami oleh penduduk desa Ebisu. Setelah di episode 939 dan 940 terjadi sebuah kejadian yang memilukan karena terdapat dua momen yang sangat menyedihkan. Pertama karena kematian dari Yasuie alias Tonoyasu, dan yang kedua terbongkarnya topeng bahagia para penduduk. Setelah dua kejadian itu, barulah kita diperlihatkan lagi kondisi terbaru dari para penduduk yang selamat di tengah kerusuhan yang terjadi di ibu kota bunga. Mereka sangat berterima kasih kepada Nami dan Kanjuro yang memang masih berada di desa Ebisu. Di sini juga si Kanjuro menangis haru sambil menggendong mayat Yasuie. Dan dia berencana untuk menguburnya di dekat makam dari Kosuke Oden sebagai bentuk penghormatan kepada dirinya yang telah membantu keluarga Kosuke selama ini. Dan peran pentingnya dalam membelokkan rencana penyerangan yang nampaknya sudah mulai dibocorkan ke pihak musuh. Admin di sini sebenarnya sudah tahu siapa pengkhianatnya, tapi kan nakama yang tidak mengikuti manga belum melihatnya. Mungkin bagi yang penasaran silahkan cek-cek lagi video admin ya. So sebenarnya ini adegan termasuk filler ya. Cuma menurut admin sebuah filler yang sangat bagus, karena kita bisa merasakan kembali kesedihan dari penduduk Ebisu yang sangat ironis. Oke, kita lanjut. Fakta kedua, trik jitu dan dialog kocak dari Usopp, Robin, dan Brook. Mereka yang berada di wilayah Kibi harus melewati pelabuhan untuk menyeberang dan berada di wilayah Kuri, tempat pasukan aliansi berkumpul. Namun sayangnya wajah mereka telah masuk daftar buronan negeri Wano karena ulah mereka di ibu kota bunga yang dianggap merupakan tindakan ancaman pembunuhan Shogun Orochi. Dikarenakan menggunakan jasa kapal merupakan jalan satu-satunya mereka, Usopp dan Robin yang wajahnya sudah tertera di pose buronan mau tidak mau harus mencari akal untuk mengelabui para penjaga di pelabuhan yang telah memperketat pengawasannya. Dengan sandiwara yang mereka bertiga lakukan, Brook yang berperan sebagai Alwa penasaran yang sedang mengentayangi Usopp dan Robin, serta didukung ekspresi wajah ketakutan Usopp dan Robin yang sangat kocak, mereka berdua berhasil lolos dari pengawasan. Gimana fans Robinson? Oda Sensei dua kali menunjukkan Robin dengan wajah kocaknya. Apakah masih ngefans sih sama si Tante Robin? Kekocakan mereka bertiga tidak berhenti sampai di situ saja, karena saat mereka sudah berada di atas perahu, masih ada kekocakan lainnya. Pada waktu itu, Usopp tengah flashback ke kejadian di mana Otoko berlari memeluk tubuh ayahnya. Kebetulan saat di perahu itu, Brook lah yang sedang menggendong Otoko yang sedang tertidur. Kemudian secara tiba-tiba, Robin bilang ke si Brook, "Bonkichi, biarkan aku menggantikanmu. Soalnya kamu kurang kasih sayang." Sungguh tega sekali ya si Tante Robin ini. Dan yang membuatnya kocak itu karena ekspresi Robin yang super datar saat mengucapkan hal tersebut. Sumpah deh nakama, kalau mau lihat yang lucu bisa nonton episode ini, meskipun di awalnya ada kejadian yang sedihnya. Oke, selanjutnya. Fakta ketiga, Azura Doji menunjukkan sesuatu yang berharga. Kinemon, Inuarashi, dan Azura Doji masih bersama-sama. Setelah di beberapa episode lalu, mereka sempat berselisih dan meyakinkan hati Azura yang sudah hampir putus asa. Kemudian sedikit flashback tentang kejadian yang Azura alami selama masa 20 tahun yang lalu. Kemudian mereka sekarang pergi ke suatu tempat yang ternyata ada banyak kapal yang terlihat agak sedikit rusak. Tentunya kapal-kapal ini akan sangat membantu peperangan yang sudah direncanakan oleh mereka. Karena hanya dengan kapal lah mereka bisa sampai ke Onigashima. Ini artinya sekarang tinggal tugas si Franosuke untuk memperbaiki kapal-kapal itu agar layak digunakan untuk berlayar nantinya. So, pasukan aliansi pun semakin siap untuk peperangan besar di Onigashima nanti. Fakta menarik keempat, Luffy masih berlatih untuk menguasai Bususuku Haki level lanjut, atau yang disebut Ryo. Kakek Hyo sendiri telah mengakui kalau Luffy sudah bisa menggunakan Ryo, dan bahkan menurutnya di manga, Ryo yang Luffy gunakan secara tidak sadar saat melepaskan kalung peledak, itu levelnya sudah di atas dari yang ia ajarkan. So, sekarang si kakek Hyo ini sedang melatih Luffy agar bisa menggunakan haki itu dengan lancar, bukan dalam keadaan tidak sengaja lagi. Seperti yang sudah admin bilang di video admin sebelumnya, Ryo menjadi salah satu kunci untuk Luffy yang ingin menumbangkan Kaido, dan Luffy sendiri sadar kalau ia masih belum bisa menggunakannya dengan lancar. Maka dari itu, dia yang sebenarnya baru saja pulih dari virus zombinya Queen, langsung berlatih lagi. Dan kakek Hyo pun bersedia menjadi lawan tandingnya Luffy. Admin rasa sih tinggal tunggu waktu saja kita melihat update kekuatan Luffy yang sudah bisa lancar menggunakan Ryo.
Fakta kelima, Kawamatsu yang ingin menemui seseorang, serta rematch dari pertarungan Zoro dengan Gyukimaru. Kalau tidak salah, di akhir chapter 950 atau 951, Kawamatsu izin pergi duluan karena ingin menemui seseorang. Dan di episode kali ini, kita melihat lagi Kawamatsu yang sudah berada di Ringo. Dan tampaknya orang yang ingin dia temui itu berada di Ringo. Masih di jembatan yang sama, ketika pertarungan terakhir mereka, Zoro yang sangat ingin mendapatkan kembali Shisui dari tangan Gyukimaru kembali berduel. Dan duel pun sebenarnya dimenangkan oleh Zoro. Akan tetapi Zoro tidak berniat untuk membunuh si Gyukimaru. Mungkin saja Zoro dapat menilai kalau si Gyukimaru sebenarnya hanya ingin bertahan dan tidak ingin membunuh Zoro juga. Sama seperti yang dikatakan oleh Kawamatsu ketika ia datang dan menghentikan pertarungan itu. Jadi ya keduanya memang tidak serius bertarung. Dan memang sih admin rasa kalau Babang Marimo sudah serius, Gyukimaru bisa langsung kalah. Lalu yang menarik di sini, si Hiyori dan Gyukimaru sama-sama langsung flashback saat melihat si Kawamatsu. Namun Kawamatsu sendiri masih belum mengenali dua orang yang sedang berada di hadapannya itu. Kalau menurut admin sih, orang-orang yang ingin Kawamatsu temui itu ya salah satu dari Hiyori atau Gyukimaru. Gimana ya kelanjutannya? Apakah Zoro akan kembali memegang Shisui lagi? Oh ya, ada satu lagi percakapan yang cukup lucu sih. Jadi si Gyukimaru ini bilang kalau Shisui itu milik dewa pedangnya negeri Wano. Dan Zoro yang memang kita ketahui pernah bilang tidak begitu percaya dewa, langsung bilang, apanya yang dewa? Ya, di sisi lain, Gyukimaru yang disebut biksu pun langsung terlihat kesal dan ngatain Zoro dasar kafir. Agak lucu sih translatean animenya. Oke, next, the last one. Fakta yang keenam, pertemuan antara dua Yonko. Momen epic yang Admin tunggu-tunggu animasinya, dan betul saja animasinya pun memuaskan. Setelah di episode 947, Queen yang berhasil membius Big Mom dan membawanya ke Onigashima untuk langsung berhadapan dengan Kaido. Sekarang, Big Mom tengah asik makan makanan yang disediakan oleh para anak buahnya Kaido. Admin sedikit bingung, mengapa seorang tahanan malah diberikan jamuan ya? Sambil makan, si Big Mom ini sempat mengajak King untuk bergabung ke bajak lautnya. Momen ini seperti mengingatkan admin lagi ke momen di mana Shanks bertemu dengan Shirohige, yang dimana Shanks juga waktu itu sempat bergurau mengajak Marco, komandan terkuatnya Shirohige, untuk bergabung ke kelompok bajak lautnya. Menurut Big Mom, ada 3 ras yang tidak ada di negara yang dia ciptakan. Salah satunya ras itu sudah lenyap, tapi ternyata kau masih hidup di sini. Berdasarkan perkataan si Big Mom tersebut, berarti kita dapat menyimpulkan kalau King adalah satu-satunya yang masih hidup dari rasnya. Jadi penasaran ras apa sebenarnya si King ini? Setelah menggoda King, akhirnya tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Ya, pertemuan Big Mom dengan Kaido. Kaido yang sebelumnya sempat memperingatkan Big Mom untuk tidak datang ke Wano. Tampak kesal dan marah dengan keputusan yang diambil oleh Big Mom, hingga terjadi bentrok antara Big Mom dan Kaido. Cuaca di Onigashima langsung berubah yang menunjukkan kalau dahsyatnya bentrokan antara kedua Yonko. Hingga terlihat ledakan petir hitam di udara yang membuat langit terbelah. Waduh, keren parah sih ini efek animasinya. Tapi ada satu yang disayangkan, ketika Luffy bentrok dengan Kaido atau Big Mom, bentrokan tersebut tidaklah sedahsyat ini. Jadi apakah itu sebuah tanda kalau Luffy masih belum selevel dengan para Yonko? Ya, sepertinya begitulah keadaannya. Namun bentrokan selanjutnya ketika Luffy bisa menguasai Rio, patut kita tunggu. Apakah akan sedahsyat ini? Oke, baiklah, sekian dulu untuk fakta anime kali ini. Memang episode anime yang sangat komplit, ada sedih, ada lucu, dan ada momen epicnya juga. Jadi tidak sabar menunggu anime selanjutnya. Arigatou nakama. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Subscribe jika belum subscribe. Share jika mau teman-teman kalian ikut nonton di channel admin. Jangan lupa untuk like dan share video-video yang ada di One Piece Update Channel, agar channel ini bisa terus berkembang. Jika kalian memiliki komentar menarik tentang episode terbaru ini, silakan tulis di kolom komentar. Arigatou nakama. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silakan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.